Hey, hello, welcome back my channel teman-teman. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel aku di Ferdian Softland. Oke, teman-teman, kali ini aku akan membahas lanjutan tentang perawatan softland ya. Kebanyakan teman-teman itu mempertanyakan, Kak, kira-kira softland yang aku pakai itu kadaluarsanya itu dihitung dari mana? Oke, teman-teman, seperti ini. Kadaluarsa softland itu ada dua ketentuan, yaitu dari packaging. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini packaging. Ini mempunyai kadaluarsa yang cukup panjang, kisaran 4 tahun, 5 tahun sejak dipublikasikan. Contoh, ini dia dipublikasikan mulai tahun 2017 dan dia mempunyai expired di 2021. Akhirnya dia udah expired, teman-teman ya. Terus ada lagi kadaluarsa dihitung ketika softland itu dikeluarkan dari cangkang. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini ada cangkang dan dia mempunyai kadaluarsa ketika dia dilepas dari cangkang. Dia akan mempunyai kadaluarsa sesuai yang diberikan di petunjuk di packaging. Di packaging ini masing-masing ada petunjuk kadaluarsa pemakaian. Itu biasanya ada 3 bulan, ada 6 bulan, dan ada 1 tahun. Ketika packaging ini dibuka, berarti dia akan terhitung kadaluarsa pemakaian jangka panjang softland. Contohnya ketika dia dibuka, itu harus kalian catat. Misalkan sekarang tanggal 1 Januari. Terus masa pakainya kadaluarsa itu sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan berikutnya, Januari, Februari, Maret. Di Maret tanggal 30 dia udah habis masa aktifnya. Dan dia sudah memasuki kadaluarsa. Seperti itu, teman-teman ya. Dan kadaluarsa itu sangat berbahaya ketika kalian paksakan untuk memakai softland yang udah nggak patut untuk dipakai lagi, seperti udah habis lah masa tangganya ya, seperti itu, teman-teman. Dan kali ini aku akan membahas secara spesifik ringan ciri-ciri softland yang punya kadaluarsa, memasuki kadaluarsa itu seperti apa ciri-cirinya. Oke, tadi aku udah googling dan ada beberapa pengalaman yang aku punya selama aku bergabung di teman-teman optik. Salah satunya adalah ketika softland yang udah memasuki kadaluarsa dipaksa untuk dipakai, itu softlandnya akan memudar. Jadi warnanya itu memudar, teman-teman. Biasanya softland yang memudar itu kadaluarsanya sudah melebihi batas waktu yang sudah tertera. Misalkan kadaluarsanya udah memasuki 2021. Tanggal 1 Januari 2021. Terus di bulan April dia baru kelihatan spesifik perubahan warnanya. Dia akan lebih kusam dan warnanya udah nggak ada cerahnya sama sekali. Berarti softland itu udah mulai rusak, teman-teman. Ciri-cirinya pertama yang aku ketahui. Yang kedua yang belum aku ketahui secara spesifik karena memang perlu lebih detail lagi untuk menggunakan teleskop, biasanya menggunakan kaca pembesar ya, itu akan menimbulkan goresan. Jadi softland itu akan seperti pecah, seperti tidak elastis lagi. Jadi dia akan menimbul goresan tipis yang akan mengakibatkan mata kita itu luka tajam, terluka ringan dan akan terluka berat ketika kita pakaikan di mata kita atau di mata kalian, seperti itu, teman-teman ya. Terus yang ketiga itu akan menjadi keruh. Warnanya keruh, bukan pudar lagi tapi keruh. Jadi bener-bener warnanya udah mulai hilang, teman-teman. Dan dipakaikan di mata kita itu akan mengakibatkan kabur, seperti itu. Banyak sih teman-teman yang memaksakan softland mereka untuk dipakai itu terutama mempunyai keluhan. Mereka mempunyai keluhan, Kak, softland aku yang aku pakai kok mulai kabur ya. Itu tandanya softland mereka itu sudah memasuki kadaluarsa. Bukan hanya memasuki kadaluarsa, tapi perawatan mereka itu tidak benar. Biasanya didiamkan udah berbulan-bulan dengan cairan softland yang tetap tanpa penggantian, seperti itu, teman ya. Terus ada lagi yang terakhir adalah ini, berubah bentuk. Jadi softland itu tidak seperti mangkuk. Presisinya tidak seperti mangkuk, tapi dia akan agak penceng sedikit atau tidak presisi, seperti itu tepatnya. Dan itu tandanya softland tersebut sudah kadaluarsa.
kebanyakan softline yang presisinya udah kurang bagus atau tidak bentuknya tidak seperti mangkuk sempurna, itu mereka lupa memberi cairan yang penuh di dalam dual line case. Jadi kalau kalian mempunyai line case itu kalau bisa itu secara penuh ya. Nanti aku kasih tutorialnya seperti apa biar kalian bisa merawat softline yang kalian punya itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi demi kesehatan mata kalian. Oke teman-teman. Nah seperti itu tadi ciri-ciri softline yang memasuki kadaluarsa. Aku harap kalian bisa mengerti dan bisa menerapkan kesehatan mata kalian, tetap bisa memakai softline-nya lebih panjang lagi, karena buat kalian yang pencinta softline itu sangat penting buat penunjang penampilan kalian, terutama di kecantikan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum ngasih like silakan like. Buat yang kalian masih punya pertanyaan, langsung aja kalian langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti aku jawab, meskipun nanti terlambat beberapa jam, karena kesibukanku untuk jualan softline itu juga perlu diperhatikan, karena pelanggan aku alhamdulillah makin hari makin bertambah, dan aku minta dukungannya untuk subscribe. Oke teman-teman, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Oke, dan terima kasih kalian udah nonton lamanya sampai waktu sekian. Berikutnya aku akan membuat konten tentang softline lagi, tentang informasi lagi, pertama di dunia persoftlainan, biar kalian lebih senang memakai softline-nya, lebih menjaga kesehatan matanya. Oke? Dan terima kasih hari ini, dan sampai jumpa di konten-konten aku berikutnya. Salam Ferdian Softline. Assalamualaikum. Hahaha.